Sebelum mendengarkan berita ini, dukung kreator dengan subscribe, like, komen dan tekan tanda lonceng, agar tidak ketinggalan berita terupdate tentang dinar Irak. Berita pertama, penurunan nilai tukar akan segera terlihat. Pembaruan terakhir tanggal 27 Juni tahun 2022 pukul 12.11 anggota Aliansi Al-Fateh, Suhaila Al-Sultani, Senin, membenarkan bahwa isu penurunan nilai tukar dolar segera setelah mengumpulkan tanda tangan dari 100 deputi untuk memilih penurunan itu di bawah kubah DPR. Al-Sultani mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada The Information, blog parlemen Sadikon, dengan tindak lanjut dari perwakilan Uday Awad, berusaha untuk mengurangi nilai tukar lebih dari setahun setelah perubahannya. Dia menambahkan, makalah di mana tanda tangan dikumpulkan, dihadiri oleh semua deputi blok politik yang berafiliasi dengan kerangka koordinasi, mencatat bahwa perubahan nilai tukar akan segera. Patut dicatat bahwa Bank Sentral Irak, pada tanggal 19 Desember tahun 2020, secara resmi mengumumkan perubahan nilai tukar mata uang asing, dolar AS, menjadi 145.000 dinar untuk setiap 100 dolar, menurut anggaran umum negara untuk tahun 2021 yang disetujui oleh DPR. Berita kedua, Baghdad hari ini, Baghdad. Jawatan Kuasa Keuangan Parlemen menjangka, pada hari Isnin, bahwa belanjawan tahun semasa tidak akan diluluskan kerana penghujung setengah tahun, menunjukkan bahwa masa yang sesuai untuk mula membincangkan belanjawan 2023. Ahli Jawatan Kuasa Parlemen, Ikhlas Al-Dulaimi, berkata dalam temu bual dengan Baghdad Today bahwa semua petunjuk menunjukkan ketidakupayaan parlemen untuk meluluskan budget 2022, terutamanya disebabkan oleh tempoh 6 bulan dalam setahun, serta kehadiran kerajaan sementara dan tarikh yang semakin hampir untuk menyampaikan belanjawan tahun depan mengikut undang-undang. Beliau menambah, apa yang menduduki parlemen pada masa ini ialah pembentukan kerajaan, dan tempoh pembentukannya mungkin mengambil masa 3 bulan, yang bermaksud mencapai Oktober atau kedua tahun ini, di mana mungkin kerajaan ini bersedia draft belanjawan untuk tahun depan, undi dan hantar ke parlemen, dan kemudian. Dan dia menambah, semua data menunjukkan keperluan untuk menyediakan belanjawan tahun depan, yang mesti tiba mengikut Undang-Undang Pengurusan Keuangan pada bulan Oktober untuk tujuan perbincangan oleh parlemen dan diluluskan. Berita ketiga, menurut Fleming, dinar Irak telah diberikan izin untuk dinilai kembali dan ditempatkan di forex untuk diperdagangkan nilainya. Hari ini Sabtu, tanggal 25 Juni, pemegang obligasi yang memiliki hubungan langsung dengan sesepuh Cina dan Dubai 1 dan Ubay Trust, mengatakan obligasinya mungkin tidak akan dibayar sampai awal Agustus. Pemegang obligasi lain dengan koneksi tinggi ke Trust mengatakan bahwa kemungkinan besar obligasinya akan dibayarkan sekitar tanggal 20 Juli. Dikabarkan bahwa Zim Bonds dapat membayar hingga 27 sen per Zim untuk pekerjaan kemanusiaan. Dalam panggilan Fleming pada saat tanggal 25 Juni, Nick mengatakan bahwa IMF telah memberikan izin kepada Iran untuk merevaluasi dinarnya sendiri tanpa menunggu mata uang dunia lainnya. Pada tanggal penulisan ini pada saat tanggal 25 Juni 1 dinar Irak bernilai dolar 0,00685886 untuk 1 dolar AS. Tidak diketahui kapan dinar Irak akan muncul di forex dengan nilai dinar saat ini dari 1 dinar senilai 3.22 sen per 1 dolar AS. Saat berdagang di forex, dinar Irak memiliki kemungkinan naik hingga 17 dolar per dinar. Anda dapat menukar dinar Anda di jendela teller bank biasa dan diberi nilai dinar di forex pada saat penukaran Anda. Berita keempat, perlombaan pemimpin untuk posisi Perdana Menteri. Tanggal 27 Juni tahun 2022. Pemimpin berlomba untuk posisi Perdana Menteri kerangka koordinasi menghadapi dua tantangan besar untuk menyelesaikan proses pemilihan dan bergerak menuju pembentukan pemerintahan. Tantangan pertama adalah mengadakan sesi untuk memilih dan memilih Presiden Republik, dan yang kedua adalah memilih seseorang untuk menduduki posisi Perdana Menteri. Kerangka koordinasi.
Menemukan solusi untuk tantangan pertama dengan mendorong bola ke pengadilan Kurdi mengenai krisis calon presiden mereka, menyerukan Partai Demokrat Kurdistan dan Uni Patriotik Kurdistan untuk menyelesaikan perselisihan mereka atas calon presiden. Kembali ke apa yang terjadi pada tahun 2018, kedua partai memasuki sidang parlemen dengan calon, dan mayoritas ditentukan oleh suara anggota DPR. Tantangan kedua adalah yang paling kompleks, yang mungkin menjadi alasan lain untuk menunda pembentukan pemerintahan dan terletak pada sulitnya menyepakati kepribadian Perdana Menteri berikutnya dan bagaimana mendistribusikan portofolio menteri ke blok politik, dan yang Syiah, di khususnya, dengan tidak adanya konsensus di antara mereka setelah penarikan arus dan kerangka mengambil alih. Namun, distribusi portofolio diperkirakan akan tetap sama, yang menurutnya bagian dari kerangka kerja akan menjadi 12 dari 22 portofolio. Namun, distribusi mereka di antara kekuatan kerangka akan membutuhkan negosiasi yang sulit, terutama yang berkaitan dengan menyepakati mekanisme bersama dengan Gerakan Kebijaksanaan yang menyatakan penolakannya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan berikutnya, yang akan memperdalam perseteruan antara blok-blok yang bersaing untuk mendapatkannya kementerian penting. Perlombaan panik untuk posisi Perdana Menteri dimulai lebih awal, karena sebagian besar calon dan calon untuk posisi itu mulai membentuk ruang operasi yang panas. Mereka dipimpin oleh para pemimpin lini pertama, seperti pemimpin negara hukum Nuri al-Maliki, Ketua Aliansi Al-Fateh Hadi Al-Amiri dan Ketua Aliansi Kemenangan Haidar Al-Abadi, sedangkan para pemimpin baris kedua melihat peluang mereka lebih besar daripada para pemimpin baris pertama barisan dan persaingan di antara mereka sangat ketat, di tengah peluncuran kampanye untuk membunuh dan mengincar dengan berbagai cara. Para pemimpin baris kedua, Perdana Menteri saat ini, Mustafa Al-Kazemi, berdasarkan kekuatan timnya, yang memungkinkannya mencapai konsensus blok politik dan persetujuan mereka untuk mencalonkannya sebagai Perdana Menteri pada tahun 2020, untuk berhasil pendahulunya yang mengundurkan diri, Adel Abdul Mahdi, di mana Al-Kazemi memanggil mantan timnya, yang mencakup 3 pemain berpengaruh di arena Syiah, mengandalkan dukungan tambahan dari luar kerangka Syiah, seperti Partai Demokrat Kurdistan dan beberapa pemimpin aliansi kedaulatan, selain mendukung lingkungan regional yang diwakili oleh Turki, Arab Saudi dan UEA, dan Iran yang tidak keberatan dengan kembalinya dia ke kekuasaan. Mungkin kunjungan resminya pada tanggal 26 Juni adalah contoh nyata dukungan mereka untuknya, namun, ia menghadapi oposisi yang dapat digambarkan sebagai sengit dalam kerangka koordinasi yang tidak dapat dengan mudah dilewati atau diremehkan, dan keputusan akhir untuk memilih orang untuk menduduki posisi Perdana Menteri tetap terkait dengan keputusan para pemimpin kerangka koordinasi. Tidak mudah untuk memprediksi siapa yang paling beruntung dengan mendapatkan kepercayaan dan persetujuan kekuatan politik di tengah perbedaan dan persilangan yang tajam dan menjengkelkan. Tetapi tantangan terbesar bagi mereka yang paling beruntung adalah penerimaan, kepuasan, dan keyakinan banyak pihak termasuk kekuatan politik, di samping penerimaan oleh negara tetangga dan masyarakat internasional, di samping penerimaan dan kepuasan referensi dalam Al-Najaf Al-Ashraf, dan Gerakan Sadris. Berita kelima, peningkatan cadangan emas Irak, peringkat ke-30 di dunia dan keempat di dunia Arab. 2022-06-27 pukul 7.26. Kenaikan cadangan emas Irak, peringkat ke-30 di dunia dan keempat di dunia Arab. Safak News, Bank Sentral Irak mengumumkan hari ini, Senin, bahwa Irak telah maju 10 peringkat dalam tabel negara-negara dengan cadangan emas terbanyak, sehingga totalnya kepemilikan menjadi 130,39 ton, peringkat 30 di dunia dan keempat di dunia Arab. Dalam sebuah pernyataan yang diterima oleh kantor berita Safak, kantor media bank mengkonfirmasi, pembelian emas dalam jumlah baru sekitar 34 ton, meningkat 35% dari apa yang dimilikinya, mencatat bahwa peningkatan ini datang dalam kerangka strategi bank sentral untuk mengelola asetnya, termasuk mencapai tingkat stabilitas dan kemampuan tertinggi untuk menghadapi perubahan ekonomi lokal dan internasional. Emas adalah salah satu aset terpenting yang dipegang oleh bank sentral dan lembaga keuangan internasional, dan tempat yang aman dalam kondisi ketidakpastian, karena penerimaannya di tingkat internasional.
Safak.com